Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barik wasalim ajmain. Amma ba'd. Jamaah Ramadan ngabuburit kesempatan sore hari ini. Terima kasih atas kesempatannya. Kita dapat bertemu kembali dari Akademi Hikmah. Ramadan kali ini kita akan bersama-sama dengan Bapak Dr. Mansur Thoyib yang insya Allah nanti akan bersama-sama kita untuk bertawawil ilmi dalam kesempatan Ramadan ini. Sebelumnya, marilah kita bersama-sama mendengarkan terlebih dahulu lagu kebangsaan kita, yaitu lagu Indonesia Raya. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu, kuliah Ramadan di tahun ini 1414 Hijriah. Kesempatan sore hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan untean dari Bapak Dr. Mansur Thoyib yang nanti akan membahas tentang maksiat sebagai penghalau atau penghalau berkah. Nah, ini seperti apa dan bagaimana nanti kita akan dengarkan bersama-sama. Assalamualaikum Pak Dr. Mansur Thoyib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo selanjutnya Ramadan penuh berkah ini untuk selanjutnya dipersilahkan untuk memberikan untean. Dipersilahkan. Bismillahi wa subhanallah walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim al-azizil alim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abadin batahazat tahirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Amma ba'd. Puja dan puji marilah kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholawat serta salam
kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pemirsa kuliah Ramadan yang dirahmati oleh Allah, saya mendapat tugas untuk memberikan beberapa untean kalimat hikmah di dalam bulan Ramadan ini yang sekarang sebentar lagi, beberapa hari lagi memasuki 10 hari yang kedua. Ini sungguh merupakan suatu nikmat Allah karena kita masih diberi kesehatan dan diberi taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mampu melaksanakan tugas yang berat ini di dalam kehidupan kita pada bulan Ramadan ini. Kita akan sedikit mengupas tentang persoalan maksiat sebagai penghalang atau penghadang turunnya berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Apa itu berkah? Berkah itu secara mudahnya adalah seluruh pemberian Allah kepada kita, umatnya atau makhluknya, yang dengan pemberian itu kita akan dalam suatu keadaan kondisi yang menyenangkan, membahagiakan, menenteramkan, penuh dengan kesempurnaan, menjalankan kehidupan, harmonis, melakukan interaksi sesama manusia, demikian juga hubungan vertikal kita dengan Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan ibadah-ibadah kepada-Nya. Sedangkan lawan dari apa namanya keberkahan adalah laknat dari Allah. Yaitu suatu timpaan musibah atau penghalang di dalam kita melakukan ketaatan kepada Allah, baik karena pengaruh nafsu yang ada pada diri kita maupun pengaruh setan, baik yang berasal dari golongan jin ataupun golongan manusia. Minal jinnati wan nas. Yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi perasaan was-was, perasaan yang tidak menentu, yang itu adalah berasal dari bisikan-bisikan baik dari golongan jin maupun dari golongan manusia. Para pemirsa, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara yang berbahagia, di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 Allah berfirman bahwa kita ini diperintahkan untuk berpuasa untuk mencapai derajat ketakwaan kepada Allah Subhanahu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada umat sebelum kamu, yang demikian itu agar kamu mencapai derajat takwa. Di dalam pemahaman kita beragama, bertakwa itu tidak bisa dilakukan secara personal atau sendiri-sendiri. Di dalam Al-Quran tidak ada
istilah muttaqi, yang ada adalah istilah muttaqin, yaitu orang-orang atau sekelompok orang yang bertakwa. Sayyidina Umar menggambarkan ketakwaan ini sebagai suatu bentuk perbuatan ibadah kepada Allah dengan sepenuh hati dan sepenuh berhati-hati dan waspada. Digambarkan bagaimana orang yang berada di semak belukar kehidupan ini, lalu kemudian di sana ada duri, ada onak berduri yang kita, apalagi ketika pakaian kita itu panjang sampai ke bawah, itu harus dicincing, kata orang Jawa, diangkat supaya tidak terikat kepada duri itu sampai kepada kita berjalan menuju kepada tujuan hidup kita, yaitu mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala di dalam suatu makom yang disebut dengan muttaqin. Para pemirsa yang berbahagia, kuliah Ramadan 1444 Hijriah. Salah satu yang membuat kita terhapus keberkahan yang diberikan oleh Allah adalah tadi kemaksiatan yang dilakukan baik atas dorongan nafsu yang ada pada diri kita ataupun godaan dari setan yang berasal dari golongan jin maupun manusia, sehingga kita terpeleset pada suatu bentuk kemaksiatan. Yang tadi kemaksiatan itu adalah setiap perbuatan yang melanggar, menentang, mengingkari perintah dan atau larangan Allah dan Rasul-Nya dalam seluruh aspek kehidupan. Betapa mudahnya kita ini di dalam kehidupan sehari-hari tergoda, terpeleset, lupa diri karena berbagai faktor-faktor dalam kehidupan, baik karena pengaruh-pengaruh internal ataupun pengaruh-pengaruh eksternal. Allah menciptakan kita sebagai makhluk yang paling sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin. Tetapi juga manusia adalah makhluk yang penuh dengan kelemahan. Karena kita merupakan keturunan dari Nabi Adam yang juga di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa Nabi Adam dan istrinya Hawa itu juga sempat berbuat dosa, terpeleset. Tetapi sebaik-baik manusia adalah ketika dia melakukan suatu perbuatan dosa, dia merasa menyesal. Dengan penyesalannya itu, kemudian dia bertobat kepada Allah. Dengan melakukan suatu doa-doa dan perbuatan yang baik, sehingga dosa-dosa yang kita lakukan itu tertutupi oleh perbuatan-perbuatan. Kita selalu dianjurkan untuk beristighfar. Astagfirullah. 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 Kita minta ampun kepada Allah dan juga kita bertobat dengan taubatan nasuha. Tobat yang benar-benar tobat. Bukan tobat seperti orang yang makan cabai, kepedasan, lalu kemudian setelah hilang pedasnya kita ingin lagi makan cabai. Begitu seterusnya. Apa itu berkah? Hadirin para pemirsa kuliah Ramadan ini, ya, berkah itu banyak aspeknya. Berkah dalam rezeki, berkah dalam ilmu, berkah dalam amal,
berkah dalam ketaatan, berkah dalam umur, dan sebagainya, dan sebagainya. Apa itu berkah dalam rizki? Rizki itu adalah segala sesuatu yang bisa kita pergunakan untuk menjalani kehidupan ini yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang rizki itu tidak akan pernah salah alamat. Hanya persoalannya adalah di dalam meraih rizki itu Allah mewajibkan kepada kita untuk berikhtiar. Kadang-kadang kita menganggap bahwa rezeki itu hanya berupa materi saja, berupa uang, berupa gaji, berupa duit. Padahal rezeki itu adalah seluruh apa yang diberikan kepada Allah yang bermanfaat bagi kehidupan kita. Bahkan kadang-kadang yang kita anggap sebagai rezeki itu sebetulnya adalah bukan rezeki kita, tapi adalah rezeki orang lain. Atau sebaliknya, ada juga rezeki yang diberikan kepada kita. Tapi karena kita tidak mengikuti di dalam proses mendapatkan rezeki itu, niat di dalam mendapatkan rezeki itu, tujuan di dalam mendapatkan rezeki itu, maka yang terjadi adalah rezeki itu sebetulnya adalah bukan milik kita. Atau milik kita, tapi kita tidak mampu mempertanggungjawabkannya kelak di alam. Oleh karena itu kita minta kepada Allah rezeki yang halal, rezeki yang thayyib, rezeki yang penuh dengan berkah. Demikian juga ilmu merupakan berkah dari Allah. Yang itu kita ikhtiarkan dengan kita belajar, baik belajar langsung dengan para asatidz, dengan guru-guru, maupun di dalam kita mencari ilmu itu melalui berbagai macam media dan sarana yang sekarang ini Allah sudah memberikan sarana yang demikian luas dalam kita mencari ilmu, bukan hanya di bangku sekolah atau kuliah saja, tapi juga di dalam media-media yang bisa kita akses. Ada ilmu yang bermanfaat, ada ilmu yang tidak. Maka kita juga harus selalu berdoa agar kita ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang berguna bagi diri kita untuk selamat dalam kehidupan di dunia ini menuju kepada kehidupan di akhirat. Jadi orang yang cerdas adalah orang yang tahu tujuan hidup. Tujuan hidup kita, lalu kemudian berusaha selama di dunia ini untuk bisa mencapai kehidupan di akhirat dengan sebaik-baiknya dengan ilmu yang diberikan oleh Allah kepada kita. Betapa banyaknya orang yang ilmunya tinggi, tetapi Allah tidak memberikan berkah kepada ilmunya itu. Bahkan ilmunya itu adalah sebagai suatu ujian atau cobaan yang ada dua kemungkinan. Dia akan selamat dari ujian atau cobaan itu, atau dia akan celaka dari ujian atau cobaan. Demikian juga berkah dalam amal. Amal yang kita lakukan, baik itu amal batin maupun amal lahir. Amal-amal yang disebut dengan amal soleh, itulah yang harus kita capai. Bukan amal yang justru akan mencelakakan kita karena kita lakukan misalnya dengan cara riya. Para pemirsa kuliah Ramadan yang berbahagia. Ibnu Qayyim juga menjelaskan tentang bagaimana berkah itu yang berupa umur. Ada umur yang pendek, ada umur yang panjang. Yang berkah itu bukan selalu umur yang panjang ataupun umur yang pendek. Umur yang panjang tapi dilakukan dengan penuh kemaksiatan. Umur yang ratusan tahun digunakan dengan sia-sia, maka Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan
dia itu hakikatnya tidak berumur panjang, tetapi adalah berumur pendek. Oleh karena itu, mari kesempatan umur yang sudah tersisa ini kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Apa kunci dari kita itu bisa mendapatkan berkah dari Allah? Termaktub di dalam surat Al-A'raf, surat yang ke-7, ayat 96. Di sana dijelaskan bahwa sekiranya penduduk negeri ini beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami. Maka kami siksa mereka sesuai dengan kadar yang mereka kerjakan. Ini adalah suatu peringatan dari Allah bahwa Allah akan memberikan berkah yang berupa ilmu, amal, ketaatan, umur, perbuatan, dan sebagainya apabila kita bertitik tolak dari iman dan takwa yang tadi sudah saya jelaskan secara sepintas. Bagaimana dengan iman yang kita miliki? Iman yang kita miliki itu adalah seperti pendulum yang naik turun ke atas. Yazidu wa yanqus. Yang naik turun. Ketika iman itu naik, kita rajin beribadah kepada Allah. Tapi ketika iman itu turun, kita menjadi malas-malasan. Beribadah itu hakikatnya memang tidak mudah. Apalagi membiasakan, mendawamkan ibadah itu. Haruslah dengan sungguh-sungguh. Harus mampu menghilangkan kemalasan. Harus kita paksa. Misalnya sholat lail, di mana orang-orang atau makhluk pada tidur. Kita harus bangun, harus mengambil air wudhu yang dingin. Atau mungkin harus mandi terlebih dahulu, karena kita dalam keadaan junub misalnya. Itu adalah suatu perbuatan yang sangat berat. Karena nafsu selalu cenderung kepada hal-hal negatif. Kecuali nafsul mutmainnah. Oleh karena itu dalam ibadah kita tidak menunggu waktu yang luang saja. Tetapi waktu sempit kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Dan sebaik-baik beribadah kepada Allah berdasarkan iman dan takwa adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus, berkelanjutan, berulang-ulang, sampai pada titik yaitu wafat dalam keadaan husnul khotimah. Bukan suatu perbuatan yang kadang-kadang terlalu berlebihan, tetapi pada saat yang lama bermalas-malasan. Tidak demikian. Itulah beribadah kepada Allah atas dasar iman dan takwa pada Allah Subhanahu. Di dalam suatu hadis qudsi bahwa dijelaskan di sana tentang bagaimana bahwa Allah itu akan murka dan melaknat kepada kita dalam suatu keadaan tertentu. Aku adalah Allah. Jika aku ridho dan memberikan berkah, maka berkahku tidak ada habisnya. Dan jika aku murka dan melaknat, laknatku hingga 7 turunan. 7 turunan di sini maksudnya adalah lama, dalam waktu yang lama. Jadi berkah itu diberikan kepada Allah adalah merupakan hak prerogatif Allah melalui pancingan yang kita lakukan tadi dalam bentuk perbuatan-perbuatan positif atau perbuatan-perbuatan ibadah kepada Allah. Hati-hati ketika kemudian Allah mencabut
berkah yang diberikan kepada kita, yang kemudian menjadi laknat Allah kepada kita. Naudzubillah. Ini adalah suatu keadaan yang harus kita hindarkan dengan cara kita selalu mohon pertolongan kepada Allah, mohon ketetapan iman, kekuatan di dalam mengukuhkan, meneguhkan keagamaan yang ada pada diri kita melalui perbuatan-perbuatan amal. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala din. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku untuk tetap dalam din. Sekarang ini akhir zaman, banyak gejala-gejala manusia tidak bisa pegang teguh pada akidah Islam. Banyak muslim-muslim yang sekarang ini tergoda. Bahkan pada bulan Ramadan yang seharusnya meningkatkan ibadah kepada Allah, justru banyak melakukan perbuatan-perbuatan dosa dan perbuatan kecil. Para pemirsa, nampaknya waktu yang memisahkan kita untuk sementara waktu, maka demikianlah apa yang dapat saya sampaikan sebagai satu bentuk sumbangan pemahaman keagamaan supaya kita senantiasa dapat meningkatkan ilmu pengetahuan kita, wawasan keilmuan kita, terutama dalam masalah-masalah agama dan keagamaan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Masud Thoyib. Unteannya tadi cukup menarik bahwa kemaksiatan itu menjadi penghalang keberkahan. Kita jaga supaya umur yang panjang, rezeki yang banyak, dan juga ilmu yang bermanfaat menjadi bagian yang nanti akan menghiasi kita sekalian. Dan mendapatkan fitunya wal akhirah. Amin. Amin. Marilah kita akhiri dari Akademi Hikmah. Sampai ketemu di hari besok dan selamat untuk melakukan berbuka puasa. Kita akhiri. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.